udah nggak ada dia, nggak ada perhiasan aku, karena aku taruh perhiasan aku kan di meja. Terus barang-barangnya juga semuanya udah nggak ada, jam tangan, celana, semuanya, baju, sepatu, semua udah ludes dia bawa semua, gitu, udah nggak ada. Artinya itu hal yang tidak diinginkan oleh Barbie, yang dimana pasangan yang masih baru saja mereka. Hari ini sahabat kita, partner kami Barbie Kemalasari mendapatkan musibah pagi ini. Musibah yang tidak dia inginkan dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan, tadi Barbie telepon saya menyampaikan bahwa dia kehilangan orang yang dia sayang, orang yang baru saja dia nikahi, yaitu suaminya. Dia kehilangan suaminya. Saya tanya, masa hilang bagaimana? Iya, Nan, laki gua bangun tidur udah nggak ada dan bawa semua barang-barangnya, gitu ya Bu ya? Iya, Oke. Artinya itu hal yang tidak diinginkan oleh Barbie, yang dimana pasangan yang masih baru saja mereka. Satu. Kedua, Barbie menyampaikan bahwa perhiasan berlian-berliannya Barbie kebetulan di saat yang bersamaan juga hilang. Ada antingnya, ada cincinnya, termasuk cincin nikahnya juga hilang. Saya sebagai kawan, sebagai partner tidak berprasangka buruk. Saya bilang coba hubungi, suami. Tadi dia bilang handphonenya terakhir masih aktif dan sekarang sudah tidak aktif sama sekali ya. Iya, dari pagi dia pergi itu karena jam 8:30 aku dengar ada dia buka pintu, karena kan di rumah cuma berdua aja kan, nggak ada siapa-siapa. Pembantu nggak ada? Nggak ada. Supir nggak ada? Nggak ada. Satpam nggak ada? Nggak ada. Jadi benar-benar cuma berdua. Jam 8:30 aku dengar ada suara buka pintu. Aku pikir kan, oh mungkin dia udah bangun ngerokok. Terus sekitar 15 menit aku bangun dari kamar, pas aku lihat dia udah nggak ada, perhiasan nggak ada, barang-barangnya termasuk dari celananya, pakaiannya, terus sepatunya, jam tangannya, semuanya udah ludes, sudah nggak ada semua. Terus aku coba menghubungi, teleponnya masih nyambung, tapi udah ada kali 100 kali lebih aku teleponin terus aku mohon untuk ini perhiasan aku di mana? Aku bilang mungkin disimpan di mana gitu ya. Disimpan di mana? Kok perhiasan aku hilang? Tolong kembalikan perhiasan aku. Mungkin kamu bawa apa bagaimana? Dia nggak jawab sama sekali. Gitu. Ini aku nanti akan lapor polisi loh. Aku bilang, tolong jangan sampai rame, cincin aku kamu bawa ya, tolong angkat. Aku bilang. Terus aku telepon, nggak diangkat-angkat sampai jam 11. Teleponnya udah mati total. Sampai dengan sekarang tidak bisa dihubungin sampai sore ini, sampai maghrib ini. Padahal dia fotonya masih pakai foto kawin aku sama dia. Gitu. Memang ada konflik biasa kalau rumah tangga, masalah dia cemburu, terus tanggal 19 kan aku mau ngadain acara, terus dia juga udah minta maaf sama aku karena cemburunya nggak wajar waktu malamnya ya, malam sebelum tadi pagi itu, semalam itu memang ada kejadian karena dia ngambek, dia kabur dari rumah, terus ini juga ada tetangga aku, sempat hubungin tetangga aku juga waktu kemarin sore pada saat kabur dari rumah gitu. Terus gimana Yudit? Pas maghrib dia hubungi aku, nelfon minta tolong
buat ketemu kan. Setelah ketemu dia minta tolong untuk bayarin minum dia di warung. Berapa? Berapa? Kurang lebih 20.000 lah. 20.000, dia kan nggak megang uang sama sekali. Karena dia nggak megang uang sama sekali tuh. Nah setelah itu dia nanya-nanya toko emas yang buka jam segini di mana? Jam berapa? Di sekitar maghrib lah, setelah maghrib. Semalam itu, semalam. Setelah maghrib itu kan dia nanya toko emas yang buka di mana dekat sini. Terus saya jawab, aduh saya nggak tahu kalau jam segini. Terus dia minta tolong antar ke daerah Jaksel. Tapi nggak jadi karena saya temenin aja di dekat rumah nongkrong minum-minum di dekat rumah sampai jam 10. Setelah itu aku suruh pulang ke rumah tante Debbie lagi. Iya. Udah. Terus baliklah jam 11 dalam keadaan habis minum anggur lah gitu, minum alkohol. Ketika minum alkohol nyampe rumah, aku bilang, aduh kamu bawa alkohol nih, udah kamu tidur di sofa aja deh. Aku bilang bau banget di kamar. Ya udah, terus akhirnya dia bilang ya udah aku tidur di sofa deh. Nah ketika jam 5 pagi aku ke toilet, dia masih ada di sofa. Tahu-tahu pas setengah 9 gitu aku lagi baru mau bangun, ada suara pintu kan. Aku pikir ya udahlah dia mungkin ngerokok. Pas 15 menit aku benar-benar bangun, pas aku temuin udah nggak ada dia, nggak ada perhiasan aku. Karena aku taruh perhiasan aku kan di meja. Terus barang-barangnya juga semuanya udah nggak ada, jam tangan, celana, semuanya, baju, sepatu, semua udah ludes dia bawa semua gitu, udah nggak ada. Gitu. Berarti dia packingnya pas kabar tidur ya? Atau Ya. semalam? Ya berarti mungkin dia udah bangun pagi, mungkin dia udah packing gitu kan. Nah yang aku sedihkan kan di sini ya aku kehilangan dia, terus kok saat yang bersamaan perhiasan aku juga hilang semuanya gitu kan. Ya aku shock gitu, shock banget, kena mental, kaget. Aku juga udah berusaha telepon, aku juga hubungin mamanya juga tadi pagi berusaha telepon dia. Abah angkat, aku juga berusaha telepon dia, nggak ada satupun yang dia angkat teleponnya gitu. Bahkan aku sampai tadi kan di WA juga tolong kembalikan kalau emang kamu bawa, jangan seperti ini karena kan malu kan nanti gitu kan naik di berita, karena kan kok bisa bersamaan gitu ya. Tapi dianya nggak gubris, makanya dengan ini ya aku mau kasih tahu ke teman-teman media ya aku lagi dapat musibah gitu kan. Di saat yang bersamaan suami hilang dan perhiasan aku juga hilang. Iya, kalau dia kan memang tipenya suka kabur-kaburan, dia tipenya suka hilang sana hilang sini gitu loh. Ya aku coba untuk teleponin mamanya juga kehilangan dia juga karena di telepon dianya juga nggak angkat-angkat, bahkan jam 11 pagi tadi teleponnya udah mati. Berarti nggak tahu kebiasaan dia nginep di mana? Iya, atau... karena dia suka berpindah-pindah, main ke tempat sana, ke tempat sini, seperti itu gitu. Ya sebelumnya aku nggak ada kecurigaan karena kan apalagi kita kan baru nikah ya, namanya suami istri kan barang-barang ya taruh aja gitu di rumah. Dan tadi juga kan Yudit juga baru cerita tadi ya setelah ada kejadian ini, karena kita juga nggak ada menaruh curiga apapun gitu sama dia. Kalau aku curiga mungkin aku juga nggak taruh sembarangan gitu kan, karena aku pikir kan kita baru nikah udah gitu kan dihadirin juga ada sunan, ada teman-teman partner semuanya, ya nggak ada kepikiran apapun yang jelek-jelek gitu. Karena besok aja kan sebenarnya schedule aku sama dia kan syuting video klip, terus tanggal 19 kan aku juga mau ngerayain wedding besar-besaran di Bogor, dan itu juga kemarin udah meeting sama vendor, udah naik di media juga gitu loh, udah fitting baju, udah ada 600 pack catering yang mau sponsorin aku. Jadi memang shock gitu kan, kok tiba-tiba di saat bersamaan ada hal hilang semuanya, ada hal seperti ini kan gawat banget gitu. Makanya ya aku tadi telepon Sunan, gimana? Aku kasih tahu aja mungkin buat teman-teman yang ada bisa ketemu suami aku, ya kan ada yang melihat suami aku, mungkin bisa hubungin polisi terdekat atau bisa langsung hubungin aku gitu, karena aku merasakan kehilangan ini kan, hilang semuanya gitu kan. Jadi mungkin bisa ikut turut membantu gitu loh, bisa menemukan dia gitu. Artinya masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. Ya kalau sampai hari ini dia tidak ada kabar, ya kan otomatis kita pasti akan bawa ke ranah hukum, karena
ya bagaimana ya, suami istri baru nikah terus ditinggal, ya dianya pergi hilang dengan perhiasannya yang aku nggak tahu kan gitu, kok bisa bersamaan gitu. Ya pokoknya kalau jumlah, kan gini, kalau yang namanya berlian itu kan nilainya mahal. Tapi ketika dijual ke toko yang tidak dia aslinya itu kan nggak ada harganya. Tapi kalau emas itu kan jelas 1 gram sekitar 1 juta sekian. Kalau total emasnya aja sekitar 30 gram lebih. Karena kan yang diambil tuh anting aku yang biasa aku pakai, terus cincin, terus berliannya yang besar-besar itu gitu. Berarti totalnya Ya totalnya udah pasti miliaran sebenarnya kalau kita jual ke tokonya. berarti berlian dan emas ya. Ya berlian dan emas gitu, perhiasan lah, cincin 3, anting 1, antingnya 2 kanan kiri sepasang gitu. Nah yang ya gitu sih. Dan saya juga mungkin mau minta ya bantuan kepada masyarakat, Iya. ya, dan khususnya nih toko-toko emas, toko berlian, Iya. dan mungkin saja para kolektor berlian, Iya. mohon tidak menerima. Nanti Iya. kan kita kasih gambarnya apa sih item-itemnya yang hilang, ya. Mohon tidak serta-merta mau menerima, Iya. karena kita akan segera melakukan upaya hukum. Iya. Kalau sampai toko emas, toko berlian ataupun masyarakat yang menerima barang tersebut, dapat saya pastikan akan terjerat Iya. dengan pasal penadahan. Betul. Ya, sehingga saya juga menghimbau apabila ada yang melihat barang tersebut segera menghubungi polisi atau polsek terdekat. Betul.